Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang bilangan real. Ini masih kelanjutan dari yang kemarin. Kita akan belajar tentang khususnya pada subbab completeness property. Jadi di sini kita akan belajar sifat kelengkapan dari bilangan real, khususnya yang poin ini, the completeness property. Nah, langsung saja di sini ada definisi yang pertama 1.1. Dia berkata bahwasanya kalau ada S merupakan dia non empty, di sini dia tidak kosong. Kenapa? Karena dia subset dari bilangan real. Nah, di sini S-nya tidak kosong dan subset bilangan real. Nah, operasinya itu memenuhi sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, S itu dikatakan terbatas ke atas. Di sini berbicara terbatas ke atas jika terdapat U di dalam R, demikian sehingga S itu kurang dari sama dengan U untuk setiap S anggota S. Jadi di sini U dikatakan batas atas jika U yang paling besar, bisa dikatakan di sini U yang paling besar dari setiap S yang ada. Nah, setiap angka yang atau bilangan U di sini disebut batas atas dari S jika memenuhi ini tadi. Dia terbatas ke atas oleh U dan U yang paling besar, maka U disebut sebagai batas atas. Nah, kebalikannya dari yang pertama, di sini ada yang poin B, bahwasanya kalau ada S dikatakan terbatas ke bawah. Kebalikannya, terbatas ke bawah jika terdapat W yang berakibat W itu kurang dari sama dengan S untuk setiap S anggota S. Jadi W di sini dia yang paling kecil di antara seluruh anggota S yang ada di S. Makanya dia disebut sebagai batas bawah. Nah, angka W di sini disebut sebagai batas bawah dari S. Makanya barisan kita terbatas ke bawah. Nah, selanjutnya untuk yang poin C, A dikatakan terbatas jika keduanya. Jadi syarat kata-kata terbatas harus terbatas ke atas dan terbatas ke bawah, karena ini mensyaratkan keduanya. Sehingga kalau teman-teman memiliki barisan yang hanya memiliki terbatas ke atas saja atau ke bawah saja, beliau belum bisa dikatakan sebagai terbatas. Jadi syaratnya harus dua-duanya. Nah, kebalikannya dari terbatas yaitu tidak terbatas jika ia tidak memiliki kedua sifat tersebut, salah satu sifat tersebut bisa tidak terbatas ke bawah atau tidak terbatas ke atas. Makanya tidak disebut sebagai terbatas, maka tidak terbatas di sini. Nah, untuk penjelasan definisi 1.1 dapat dilihat sebagai berikut. Baik, untuk penjelasan definisi 1.1 tentang kelengkapan bilangan real, kita pelan-pelan saja ya, karena di sini membutuhkan pemahaman. Jadi speednya akan coba kita perlahan-lahan dulu saja. Nah, dari definisi 1.1 menjelaskan bahwasanya ada S merupakan subset dari bilangan real. Nah, jadi di sini teman-teman sudah punya bayangan bahwa sana S di sini merupakan subset dari bilangan real. Nah, kemudian dari yang kita ketahui S subset bilangan real. Nah, di sini definisi 1.1. S subset bilangan real maka akan memiliki beberapa. Di sini ada tiga properties yang dimiliki oleh S. Yang pertama, untuk S itu dikatakan terbatas ke atas jika ada bilangan U di R. Dan S itu kurang dari sama dengan U. Jadi U di sini adalah angka tertinggi dari S yang kita punya, di mana S subsetnya bilangan real. Nah, dari kalimat itu kita bisa gambarkan di garis bilangan real. Contohnya di sini ada garis bilangan real ya. Jadi di sini bilangan realnya ini adalah dia tak terbatas. Jadi ke kanan sama ke kiri dia memanjang. Nah, karena di sini mengatakan adanya S subset dari bilangan real, maka di sini terdapat S di mana S-nya subset dari bilangan real. S-nya berada di daerah mana?
Nah, di daerah dia subset dari bilangan real. Contoh di sini. Karena di sini U dikatakan dia batas atas, di sini kita sebut U. Maka di sini, maka di letak inilah nilai S itu dimiliki. Jadi sepanjang ini ada banyak sekali nilai SS yang memenuhi di sini. Ada S1, S2, S3 sampai seterusnya. Sampai di sini. Ini S berapapun dia ada di sini sampai tak hingga menuju ke kiri. Sehingga dari S tak hingga ini dapat diketahui bahwasannya S yang banyak di sini anggota S subsetnya real, di mana S itu pasti dia kurang dari sama dengan U. Artinya U di sini adalah nilai tertinggi dari himpunan S yang merupakan subsetnya bilangan real. Nah, kita sebut U di sini sebagai batas atas atau upper bound. Ini batas atas ya. Coba. Nah, dari sini ketahuan bahwasannya S yang awalnya dia subset bilangan real memiliki anggota S sampai tak hingga ke kiri dan tak hingganya ke kanan dibatasi oleh angka atau bilangan U di sini, di mana U paling tinggi di antara SS yang lain. Nah, kita sebut U di sini adalah batas atas yang dimiliki oleh S. Nah, itu berdasarkan definisi batas atas. Jadi, kita bisa katakan S di sini, jadi kesimpulannya di sini yang S merupakan subsetnya R di sini, S di sini itu terbatas ke atas. Jadi syarat dia terbatas ke atas, pasti dia punya batas atas dulu. Jadi kesimpulan ini diperoleh karena ada U di sini sebagai batas atasnya dia. Nah, itu dari sifat yang pertama. Kemudian lanjut lagi yang untuk sifat yang kedua, yang B. Nah, sifat kedua di sini dia berkata bahwasanya sama kasusnya S merupakan subsetnya bilangan real. Namun di sini dikatakan terbatas ke bawah jika ada W. Nah, di sini awalnya dia U, yang dari A kita di sini ada W. Ada W di mana dia W-nya kurang dari sama dengan S. Coba untuk kita gambarkan. Kita gambarkan di sini ada bilangan real sama di sini ada bilangan real. Karena dia dari awal meminta S merupakan subsetnya bilangan real. Nah, di sini kita bisa tuliskan juga di sini S subsetnya bilangan real. Nah, sudah pasti bahwasanya S itu masih ada di bilangan real. Nah, di sini meminta bahwasanya ada W. Ada W di sini. Kenapa W di situ? Karena W-nya di sini dia harus kurang dari sama dengan S. Artinya W di sini paling kecil. Nah, di mana anggota S yang kita miliki? Dia berada di sini. Nah, di sini banyak sekali S, anggota SS di sini. S sampai tak hingga ke kanan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya dari anggota S yang dimiliki oleh S ini, kita punya W, di mana W-nya di sini dia pasti dan harus kurang dari sama dengan S. Artinya di sini anggotanya dia hanya terbatas di angka titik dimentok di angka W. Nah, kita sebut W ini sebagai apa? W ini ya kebalikan dari yang A. Pasti dia di sini kalau ada upper berarti ada lower. Atau biasa disebut sebagai batas bawah. Nah, di sini artinya S yang kita miliki di sini dia punya batas bawah yaitu W. Nah, makanya karena dia memiliki batas bawah untuk kasus B ini, berarti dia di sini S yang kita miliki ini, maka dia ya kebalikan dari yang ini, jadi
terbatas ke bawah nih. Karena reason dia punya batas bawah, maka S yang kita miliki sepanjang ini yang merupakan subsetnya R, dia terbatas ke bawah. Nah, itu dari yang properties B. Nah, untuk kasus yang C di sini coba kita munculkan. Suatu himpunan dikatakan terbatas jika memiliki keduanya. Jadi, teman-teman kalau di sini memiliki himpunan itu punya batas bawah dan batas atas, pasti dia terbatas ke bawah dan terbatas ke atas, pasti dia disebut sebagai barisan yang terbatas. Begitu juga kebalikannya, kalau tidak memiliki batas atas atau batas bawah, maka tidak bisa dikatakan sebagai terbatas. Coba kita ilustrasikan ya, seperti bilangan real ini. Nah, bilangan real ini dia tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Makanya R di sini dia tidak memiliki batas atas batas bawah yang menjadikan dirinya terbatas ke atas atau terbatas ke bawah. Makanya R di sini kita bisa sebut sebagai kasus unbounded. Jadi dia tidak terbatas. Nah, ini kasus di mana dia tidak memiliki dua-duanya atau salah satu saja tidak bisa dikatakan sebagai terbatas. Namun, ada kasus ketika dikatakan terbatas jika dia memiliki batas atas dan batas bawah. Contoh, kalau dia memiliki batas atasnya dari sini ya kita ambilkan U. Batas bawahnya dari sini kita ambilkan W. Nah, sudah pasti area bermain kita hanya di sini saja. Artinya apa? Pasti dia memiliki yang di sini sebagai batas atasnya dia dan di sini sebagai batas bawahnya. Nah, suatu himpunan ketika memiliki batas atas dan batas bawah, nih di sini, maka S-nya di sini merupakan subsetnya real, maka S bisa dikatakan sebagai ya atau terbatas. Jadi syarat terbatas harus memiliki batas bawah dan batas atas. Efek dari memiliki batas bawah dan batas atas, dia pasti terbatas ke bawah atau terbatas ke atas. Jika memiliki batas bawah saja, tidak bisa dikatakan sebagai bounded atau terbatas. Karena syarat terbatas harus dua-duanya. Memiliki dua-duanya. Kalau salah satu tidak punya, tidak bisa dikatakan karena syaratnya dua-duanya. Negasi dari dan atau berarti tidak berlaku ketika hanya memiliki satu. Harus dua-duanya. Jadi di sini harus terpenuhi dua-duanya, baru dikatakan terbatas. Nah, itu tadi definisi S subset bilangan real ada 3 kondisi. Kalau ini mau dimasukkan kondisi keempat juga nggak apa-apa, yaitu yang tidak terbatas, artinya dia tidak memiliki salah satu saja. Itu. Selanjutnya, definisi 1.2 di sini berbicara bahwasanya kalau ada S sama, kasusnya kita S merupakan subsetnya R yang tidak kosong. Ya, untuk kasus pertama, jika S dia syaratnya di sini terbatas ke atas, maka U dikatakan suprimum. Jadi kelanjutan tadi S punya batas atas, maka dia terbatas ke atas. Nah, dikatakan suprimum atau di sini batas atas terkecil dari F jika memenuhi kondisi seperti ini. Yang pertama, kondisi U ini harus merupakan di awal batas atas dari S. Nah, kondisi kedua, jika V merupakan batas atas lainnya dari S, muncul batas atas lainnya dari S, maka harus berlaku persamaan seperti ini, U kurang dari sama dengan V. Jadi di sini, kalaupun V itu sebagai batas atas lainnya selain U, maka di sini syaratnya U-nya harus kurang dari sama dengan V. Nah, di sini teman-teman sudah belajar tentang batas atas. Nah, kelanjutan dari batas atas itu ada suprimum, batas atas yang paling kecil. Kenapa ada batas atas yang paling kecil? Karena batas atas lainnya dari S itu banyak, makanya di sini dipilih yang paling kecil. Nah, batas atas yang paling kecil itu disebut dengan suprimum kalau memenuhi syarat U
sebagai batas atas dan V batas atas lainnya harus memenuhi kondisi seperti ini. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya kebalikannya, S itu dikatakan terbatas ke bawah. Ini dia kebalikannya, terbatas ke bawah. Nah, W dikatakan infimum. Apa itu infimum? Batas bawah terbesar. Batas bawah terbesar jika memenuhi kondisi sama. Di sini ada W harus merupakan batas bawah dulu dari S. Setelah dia dipastikan B batas bawahnya, nah kondisi kedua, jika ada T itu batas bawah lainnya dari S, maka harus berlaku T kurang dari sama dengan W. Jadi di sini bisa dipastikan W itu adalah satu-satunya batas di bawah yang paling besar. Jadi di sini yang dikatakan infimum batas bawah terbesar, karena batas bawah yang lainnya itu banyak di S, maka dipilih yang paling besar. Kalaupun toh ada yang lainnya muncul sebagai T, dia harus memenuhi T kurang dari sama dengan W. Artinya mentok di angka W. W-nya dia harus dikondisikan dia batas bawah yang paling besar. Untuk penjelasan definisi 1.2 dapat dilihat sebagai berikut. Ya, selanjutnya untuk definisi 1.2, penjelasan dari definisi 1.2. Nah, di sini dari penjelasan definisi 1.2 masih belajar di area yang sama, di mana dia merupakan S subset bilangan real. Kasus yang A, kalau ada S dia terbatas ke atas. Jadi yang kita miliki pernyataan di sini adalah S dia terbatas ke atas. Artinya apa? Kalau terbatas ke atas, kita bisa menyimpulkan, meskipun tidak terdapat atau tidak dikatakan di definisi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau terbatas ke atas dia pasti punya batas atas. Sudah pasti, karena dari definisi 1 syaratnya seperti itu. Terus kemudian kalimat selanjutnya, maka ada U yang dikatakan sebagai supremum. Nah, di sini ada U yang dikatakan sebagai supremum. U merupakan supremum. Nah, supremum itu bisa disebut juga sebagai, ya, mesti kita istilah lain ya, batas atas terkecil. Nah, di sini dia batas atas terkecil. Nah, sehingga dikatakan U sebagai batas atas terkecil. U merupakan batas atas terkecil atau supremum kalau dia memiliki atau memenuhi sifat sebagai berikut. Jadi di sini syarat di mana U dikatakan supremum itu syaratnya adalah syarat U supremum. Syarat U sebagai supremum yang pertama, U di sini harus sebagai batas atas dari S. Nah, di sini syarat yang pertama, dia harus batas atas dari S. Itu syarat pertama. Nah, untuk yang syarat kedua, jika terdapat V yang merupakan batas atas lainnya dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Nah, di sini adalah dua syarat untuk memenuhi U sebagai supremum. Syarat pertama dan syarat kedua. Syarat pertama, pasti dia dikatakan supremum harus dia sebagai batas atasnya. Contoh ya, di sini kalau kita mempunyai garis bilangan real seperti ini. Nah, otomatis kita mempunyai S subset dari bilangan real sama seperti yang tadi. Nah, kita bisa gambarkan bahwasanya U di sini sebagai batas atas. Pasti di sini akan ada SSS
sampai hingga ke kiri. Di sini ada S banyak di sini, di mana S-nya kita di sini. Nah, ini area kita berarti ketahuan di sini. Nah, S-nya yang sebanyak ini dia terbatas di U. Nah, sudah pasti U di sini sebagai batas atas. Batas atas siapa dari S? Karena yang paling tinggi di antara S yang kita miliki. Nah, sudah memiliki syarat yang pertama. Kemudian, syarat yang kedua, kalau ada V, di mana V ini adalah batas atas lainnya dari S, maka harus berlaku ini. Artinya garis bilangan yang kita miliki di sini terdapat batas atas lainnya dari S yang kita miliki yang lebih besar. Pasti di sini memunculkan asumsi, oh ternyata ada batas lain dari yang kita miliki awalnya U, ternyata muncul V. Nah, gimana korelasinya U sama V? Padahal dari awal kita sudah mempunyai asumsi bahwasanya U-nya yang sebagai batas atas. Kenapa muncul V? Oh, kalau ada batas atas lainnya, dia harus memenuhi syarat ini. Jadi U harus kurang sama dengan V. Jadi mentok tetapan di angka U. Tidak bisa lebih. Artinya teman-teman di sini, kenapa di sini ada kata-kata S itu terbatas ke atas dan U sebagai suprimum yang kita sebut sebagai batas atas yang terkecil. Karena di sini masih memungkinkan batas atas lainnya. Yang otomatis kalau dari garis bilangan real pasti dia lebih besar daripada U, pasti. Contoh mungkin dengan angka ini behind the scene-nya ya. Teman-teman nggak usah menghiraukan ini kalau sudah paham. Tapi bagi yang belum, kita bisa munculkan angka sebagai ilustrasi saja. Ilustrasi bahwasanya kalau kita memiliki bilangan real di mana di sini ada angka 5, otomatis area bermain kita S subsetnya R dia di sini. U-nya sebagai angka 5 di sini sebagai batas atas. Otomatis di sebelah kiri di sini akan mungkin muncul ada angka 1, ada -1, ada 0 di sini dan seterusnya. Di sini juga dan seterusnya mentok di angka 5. Nah, di sini S-nya kita S-nya pasti dia berakhir di angka-angka yang mentok di angka 5. Nah, kita bisa memasukkan 5 ini sebagai suprimum. 5 bisa masuk sebagai suprimum kalau dia merupakan batas atas dari S. Oh iya, ternyata dia batas atas. Bisa masuk. Syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat kedua, kalau ada batas yang lainnya. Kenapa? Karena di sini juga sebagai batas atas lainnya dari bilangan yang kita punya. Di sini ada angka 6, 7, 8, ada angka 12 dan seterusnya sampai tak hingga. Karena di sini di bilangan real ke kanan tanpa batas. Nah, 6 juga merupakan batas dari bilangan yang kita punya. 8 juga, 12 juga, 100, 1 juta dia juga merupakan batas atas. Tapi yang dikatakan suprimum dia batas atas terkecil. Nah, dari batas atas yang kita miliki, kita memiliki angka 5, 6, 8, 12, 1 juta, 100, 1 triliun. Nah, yang paling kecil itu di angka 5. Makanya di sini 5 itu sebagai batas atas yang terkecil. Atau di sini kita sebut sebagai suprimum. Nah, makanya syarat yang kedua, kalau ada batas atas yang lainnya selain U, selain angka 5, syaratnya harus ini. Angka 5 harus kurang dari sama dengan V. Jadi dia hampir bisa dikatakan dia angka 5 itu sendiri sebagai batas atas. Nah, di sini dapat menjelaskan bahwasanya kalau barisan kita dia merupakan subset bilangan real. Terus dia mempunyai batas atas. Efeknya apa kalau mempunyai batas atas? Oh, efeknya dia terbatas ke atas.
Oh, kalau dia terbatas ke atas dan mempunyai batas atas, kita sebut dia memiliki angka supremum kalau dua syarat ini terpenuhi. Yang pertama, dia harus mempunyai batas atas. Yang kedua, kalau ada batas atas yang lainnya, dia disebut batas atas terkecil karena batas atas yang lainnya dia lebih besar. Otomatis ini merupakan yang terkecil, dia sebagai supremum karena di sini batas atas yang lainnya lebih besar daripada angka 5. 100 juga batas atasnya, tapi dia bukan yang terkecil. Itulah kenapa istilah supremum harus lengkap, batas atas terkecil. Syarat supremum itu dilekatkan pada U. Nah, selanjutnya untuk kasus yang B. Nah, kasus yang B ini hampir kebalikannya dari yang A. Kalau untuk kasus yang B di sini, nah, untuk yang B ya sama. Jika di sini karena kita masih bermain S subsetnya R ya, Kak, saya tuliskan lagi. S subset bilangan real. Nah, S dikatakan di sini dia terbatas ke bawah. Nah, otomatis kalau dia terbatas ke bawah pasti dia memiliki atau punya batas bawah. Sudah pasti dapat kita simpulkan. Nah, W itu dikatakan kebalikannya, kita tadi bahas supremum. Nah, di sini infimum. Nah, W-nya yang saya munculkan di sini itu kita sebut sebagai W itu infimum. Nah, W-nya kita sebut sebagai infimum atau biasa disebut sebagai atau batas bawah terbesar. Nah, W itu merupakan batas atas, batas bawah terbesar. Kalau memiliki di sini ya, syarat W sebagai infimum untuk kasus yang pertama, W itu sebagai batas bawah dari S. Terus syarat yang kedua, jika T merupakan batas bawah lainnya dari S, nah maka harus berlaku T kurang dari sama dengan W. Nah, di sini adalah dua syarat yang harus dipenuhi ketika W itu sebagai infimum atau batas bawah terbesar. Nah, dua syaratnya ini. Nah, sama pasti teman-teman bisa mengilustrasikan, bisa memahamkan pemahaman teman-teman. Kalau teman-teman menggambar silahkan, kalau mau digambar, kalau tidak juga nggak ada masalah. Nah, di sini kalau teman-teman memiliki batas bawahnya di sini ada. Sama di sini area kita, di sini bilangan real dan di sini ada S merupakan subset bilangan real. Nah, kita sebut sebagai di sini W yang kita miliki di sini muncul sebagai batas bawah dari S. Otomatis di sini areanya kita banyak merupakan di sini S yang tak hingga ke arah kanan. Tak hingga terus ke arah kanan. Otomatis di sini W ini merupakan batas bawah. Karena di sini yang paling kecil di W. Maka batas bawahnya dia S. Nah, memenuhi di sini poin yang pertama. Nah, untuk yang poin yang kedua, kalau ada T yang lainnya, terserah nanti. Karena apa? Karena di sini memungkinkan dan pasti ada batas bawah lainnya yang membuat dia W itu ada saingan. Nah, di sini makanya kita munculkan sebagai T. Maka harus berlaku
kalau ada yang lainnya, maka harus berlaku seperti ini. Saingannya W, maka T kurang dari sama dengan W. Harus dia mentok di angka W. Jadi ujung-ujungnya tetap angka W itu sendiri sebagai batasnya dari S. Kalau ada yang lain, dia harus lebih kecil atau yang paling besar. Nah, T-nya harus kurang dari sama dengan W. Untuk ilustrasi di garis bilangan yang ada angkanya, coba kita munculkan ya. Ini bilangan real. Di sini saya sebut di sini angka 3. Di sini angka 3. Otomatis S yang kita miliki itu berada di sini. Karena 3 di sini sebagai batas bawah. Kenapa batas bawah? Karena di sini mungkin ada angka 5, 8, 12 sampai tak hingga. Tapi mentok di angka 3 itu sebagai batas bawahnya dia. Nah, kenapa dia disebut sebagai infimum di sini atau bahasanya batas bawah terbesar? Karena di sini muncul batas bawah lainnya. Berapa di bawah 3? Angka 2, min 1, sampai tak hingga pun. Min 18, min 1 juta pun dia ada di batas bawah. Tapi di sini 3 bisa disebut sebagai infimum jika dia merupakan batas bawah, makanya harus lengkap di sini, terbesar. Karena di sini ada angka 2, 1, 0. Dia ternyata lebih kecil daripada yang kita punya. Makanya istilah infimum ini muncul harus lengkap batas bawah terbesar. Harus terbesar dari batas bawah yang kita punya. Karena di sini banyak sekali batas bawah yang kita punya. Ternyata yang terbesar itu di angka 3 dari S yang kita punya. Maka penyebutan infimum di sini bisa melekat di angka 3 atau di W kalau dia memiliki dua sifat yang harus dipenuhi seperti ini. Selanjutnya untuk lemma 1, dia berbicara bahwasanya kalau merupakan U di sini masih sama ya, U di sini batas atas dari himpunan S yang tak kosong yang merupakan subsetnya R. Jika dan hanya jika memenuhi kondisi 1, S itu kurang dari sama dengan U. Artinya U di sini dia di sini bahasnya batas atas ya. Jadi di sini U yang paling besar di antara SS yang ada untuk setiap S anggota S. Jadi kalau ada U yang paling besar di antara S yang kita miliki, kita bisa sebut U sebagai batas atasnya. Terus kemudian untuk kondisi kedua, jika V kurang dari U, ada V kurang dari U, otomatis V itu nilainya lebih kecil daripada U, maka terdapat S aksen yang berada di S yang mengakibatkan V itu kurang dari S aksen. Kenapa? Karena di anggota S kita itu terdapat V, dan V itu lebih kecil daripada U batas atasnya kita. Otomatis di sebelah kanan V itu ada bilangan yang lebih besar daripada V yang kurang dari U, yaitu S aksen. Makanya di sini V sama S aksen keberadaannya lebih besar daripada V, yaitu S aksen berada di kanan garis bilangan V, yang mengakibatkan bahwasanya V di sini dia lebih kecil daripada U. Untuk penjelasan lemma 1 dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya untuk lemma 2, ini dia berbicara sama U batas atas dari himpunan tak kosong dari S yang merupakan subsetnya R. Dikatakan suprimum dari S, di sini bahasanya suprimum, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif. Jadi di sini dikatakan suprimum U tadi, U yang awalnya hanya batas atas dikatakan suprimum kalau ya jika dan hanya jika di sini mensyaratkan adanya epsilon positif, maka terdapat S epsilon. Di sini persekitaran S oleh epsilon anggota S, demikian sehingga U min epsilon itu kurang dari S epsilon yang merupakan persekitaran. Nah, di sini
Intinya kalau ada U sebagai batas atas bisa dirumuskan sebagai suprimum jika dan hanya jika ada epsilon positif yang mengakibatkan adanya epsilon itu membuat persekitaran antara elemen-elemen himpunan-himpunan yang ada di S. Makanya disebut S epsilon. Sedemikian sehingga U dikurangkan dengan epsilon itu masih berada di persekitaran S. Jadi ruang lingkup bahasan kita itu terbatas di sini. Dia masih di persekitaran epsilon. S-nya masih di sini, di areanya. Nah, untuk penjelasan lemma 2 dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya untuk penjelasan dari lemma 2. Lemma 2. Nah, dari lemma 2 dia berkata bahwa batas atas U dari himpunan tak kosong S yang merupakan subset real. Jadi subset bilangan real itu ada S, dan S itu memiliki batas atas yang kita sebut sebagai U. Nah, U itu disebut sebagai suprimum jika dan hanya jika terdapat epsilon positif. Sehingga persekitaran S yang berada di S itu berakibat U min epsilon kurang dari persekitaran S. Jadi kalau bisa kita tuliskan di sini, kalau ada S subset dari bilangan real. Ini pelan-pelan dulu. Nah, dan kita sebut sebagai, karena di sini ada suatu U dikatakan batas atas dari S. Nah, jadi S itu punya batas atas yang kita sebut sebagai U. Nah, yang akan menjadi pertanyaannya nanti, kalau U itu disebut suprimum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif, maka terdapat S epsilon di sini persekitaran dari S itu anggota S besar, karena di sini kita masih anggota S besar yang anggota SS yang ada di dalam bilangan real. Nah, maka demikian sehingga apa efeknya kalau ada pernyataan seperti ini? Nah, maka demikian sehingga U min epsilon dia harus kurang dari S epsilon. Nah, teman-teman silahkan berhati-hati ketika teman-teman menjumpai adanya tanda seperti ini. Nah, ini memaksa teman-teman harus membuktikan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Jadi tidak bisa dipilih. Harus dua-duanya terbukti. Karena ini lemma, harus kita buktikan. Karena lemma ini nantinya akan berguna untuk pembuktian teorema-teorema yang lainnya. Maka di sini untuk pembuktian kita coba dari arah yang ke sini dulu ya. Jadi ke arah kiri ke kanan. Nah, di sini yang kita punya adalah U merupakan batas atas dari U batas atas dari S yang memenuhi kondisi tersebut. Jadi U merupakan batas atas memenuhi kondisi tersebut, yaitu suprimum tadi. Nah, dan jika V kurang dari U, di sini muncul variabel V kurang dari U, otomatis di mana teman-teman silahkan meletakkan epsilon itu dia berada di antara U dan V.
Nah, dari yang kita ketahui di sini, coba kita ilustrasikan dengan gambar dulu. Jadi di awal ini kita coba ilustrasikan dengan gambar dulu ya, biar tidak kemana-mana. S subset dari bilangan real, seperti yang diketahui. Nah, di sini ada U. U-nya apa? Oh, U-nya ternyata batas atas dari S. Berarti di sini area bermain kita di sini, di mana U merupakan batas atas dari S. Nah, di sini U. Nah, setelah ini teman-teman di pernyataannya kita munculkan V. Kita munculkan V. Apa itu V? V itu letaknya dia di sini, V itu kurang dari U. Silakan teman-teman letakkan di sini. Silakan teman-teman letakkan di sini. Dia V. Nah, otomatis ada jarak yang memisahkan V dan U. Nah, jarak di sini kita bisa sebut sebagai di sini epsilon. Jadi di sini ketika ada U dan ada V, jaraknya di sini itu merupakan epsilon. Kita sebut epsilon itu yang memisahkan V dan U. Oke, sampai sini asumsi atau pernyataan dari definisi clear. Nah, selanjutnya untuk epsilon positif, maka terdapat S epsilon anggota S besar. Sehingga V ini di sini itu merupakan U min epsilon, yang pastinya dia pasti kurang dari S epsilon. Oke, kita mulai perlahan-lahan dulu ya. Terlalu banyak simbol yang nggak tahu pemahamannya. Terlalu dulu. Kalau ada epsilon positif, nah di sini kita sudah menyebut epsilon di sini, pasti jarak dia selalu positif. Clear. Maka terdapat S epsilon. S epsilon itu apa? Teman-teman ingat video yang sebelumnya sudah membahas tentang persekitaran. Di mana di sini area kita, di sini S yang kita miliki, di sini angka S. Karena di sini S subsetnya real dan kita batasi sampai S di sini saja. Jadi persekitaran yang kita punya di sini yaitu persekitaran S. Jadi S epsilon itu persekitaran S sepanjang epsilon. Jadi persekitarannya itu berada di S. Ini persekitaran. Jadi persekitarannya dia masih ada di dalamnya. Artinya apa? Yang namanya persekitaran pasti dia mempunyai jarak ke kanan dan ke kiri, 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 semua. Jadi semua anggota S itu masih berada di ruang lingkup S yang kita miliki di sini sampai di sini. Karena apa? Karena prinsip definisi dari persekitaran dia ngomong seperti itu. Itu di pertemuan kemarin. Jadi adanya jaminan persekitaran berada di dalam ruang lingkup bahasan kita yaitu S. Apa efeknya? Maka di sini V itu sama dengan U min epsilon. Silakan teman-teman ambil. V ini pasti dia nilai V itu pasti dia U min epsilon. Contoh. Kalau teman-teman memiliki U-nya dia di angka 5, dia sebagai U ya. V-nya di sini di angka 3. Nah, teman-teman bisa dibayangkan epsilon yang teman-teman punya berapa? Pastinya dari angka 3 menuju 5 pastinya tinggal dikurangkan. Di sini ada angka 2. Nah, teman-teman kalau mau mencari angka di sini, pastinya ya tinggal pasti V di sini U min epsilon, artinya 5 min 2. Ketemu 3. Jadi ini cuma pengoperasian saja dari yang kita miliki ini. Jadi epsilon U min V, maka V-nya U min epsilon.
Itu saja. Ini ilustrasi angkanya untuk menjelaskan saja. Sebenarnya ini tanpa harus dijelaskan, harusnya sudah ini ya, langsung, tapi nggak apa-apa, kita perlahan-lahan. Makanya di sini ini merupakan efek dari pindah ruas saja sebenarnya. Saya kasih tanda. Tapi secara perhitungan angkanya bisa dilakukan analitik seperti ini. Nah, lanjut. Dia pasti berada di persekitaran dari S. Artinya, ketika kita nilai V di sini, ketika dioperasikan ternyata U min epsilon, pasti dia masih berada di S yang kita miliki. Tidak keluar dari S yang kita miliki. Contoh, kalau misal teman-teman, oh ternyata kalau dikurangkan dia malah hasilnya berada di sini, di angka 8 misal, tidak bisa. Dia adanya jaminan di dalam anggota S di sini yang membuat dia persekitaran ada di dalam sini. Itulah jaminan dia persekitaran itu membuat U sebagai suprimum itu terjamin. Nah, kalau dia keluar dari konteks yang kita bahas di sini, kalau dia hasilnya di sini, pasti dia berada di luar S-nya, itu sudah membatalkan syarat dia atau definisi dia sebagai persekitaran. Efeknya apa? Pasti dia bukan merupakan suprimum. Jadi syarat suprimum persekitaran yang kita miliki itu U sebagai suprimum, persekitaran yang kita miliki masih berada di ruang lingkup S. Kalau dia persekitaran di luar ruang lingkup S, dia gagal sebagai suprimum. Oleh karena itu, ini coba saya singkat ya. Kalau kita munculkan tadi V di sini sebagai batas yang lainnya. Jadi di sini kita munculkan V-nya merupakan batas lainnya. Kita umpamakan seperti itu. Maka V-nya di sini gagal sebagai batas yang lainnya. Jadi V bukan batas atas dari S. Sehingga U-nya merupakan suprimum S karena dia sudah gagal memunculkan V sebagai batas yang lainnya. Ternyata identitas U itu tidak bisa digantikan oleh siapapun meskipun di sini ada V. Apa yang membuat dia identitasnya itu melekat? Karena persekitaran yang dimiliki U berupa S epsilon di sini masih berada di ruang lingkup S. Kalau V-nya di sini nanti teman-teman bisa membuktikan dia masih berada di tingkat tertinggi dan persekitarannya berada di S, maka dia U gugur sebagai batas atas. Maka V menggantikan U. Karena di sini U masih belum tergantikan, artinya ketika disandingkan dengan V, U-nya tertinggi dan U-nya di sini memiliki persekitaran yang masih di dalam S, maka U di sini kita simpulkan sebagai suprimumnya S. Itu untuk asumsi yang pembuktian satu arah. Nah, selanjutnya untuk pembuktian yang terbalik dari yang pertama tadi. Kita mau buktikan yang ke arah sana. Nah, di sini untuk epsilon positif, jadi untuk U min epsilon pasti dia kurang dari U. Jadi berapapun nilai U kalau dikurang epsilon pasti dia lebih besar daripada U-nya. Nah, maka U min epsilon bukan batas atas dari S yang kita miliki. Jadi teman-teman kalau memiliki bilangan S terus ada U sebagai nilai tertingginya, pasti U min epsilon bukan merupakan batas atasnya, sudah pasti. Karena U-nya yang tertinggi, dikurangi epsilon berapapun pasti dia yang tertinggi. Nah, selanjutnya oleh karena itu untuk S epsilon, jadi persekitaran dari S yang sepanjang epsilon merupakan anggota S harus
lebih besar daripada U min epsilon. Yaitu berapa? Yaitu U min epsilon, di mana dia kurang dari S epsilon. Jadi gini teman-teman, mungkin agak susah. Coba kita telaah sedikit-sedikit dari garis bilangannya. Semoga bisa menjelaskan. Nah, di sini teman-teman sama, karena di sini kondisinya U sebagai yang tertinggi ya. U di sini sebagai yang tertinggi, maka U di sini sebagai suprimumnya S. Nah, sama seperti yang diketahui. Maka di sini teman-teman, kalau misalnya di sini teman-teman punya epsilon, berapapun epsilon positif berapa, 1, 2, setengah, sepertiga, selama dia positif, maka nilai yang ada di sini pasti U min epsilon, pasti. Karena di sini U dikurangi epsilon, pasti garis bilangannya ke belakang menjadi U min epsilon. Nah, di sini ada U min epsilon. Nah, di sini dari S yang kita miliki, makanya di sini dia bukan batas atas dari S. Jadi bukan batas atas dari S. Tetap di sini yang menjadi suprimum adalah U. Nah, di sini kenapa di sini memunculkan hal itu? Karena terdapat S epsilon. Jadi di sini nilai S yang kita miliki di sini pastinya ada angka S. Semuanya banyak di sini ada S. Banyak sampai tak hingga. Nah, adanya S di sini karena di sini ada epsilon, pasti S memiliki jarak ke kanan dan ke kiri sepanjang epsilon. Maka di sini ada persekitaran S sepanjang epsilon. Dia katakanlah dia ada di sini. Selama dia masih berada di area sini, pasti dia merupakan S yang merupakan subset bilangan real. Nah, di mana pernyataan yang terakhir ini harus kita tunjukkan apa? U min epsilon. U min epsilon tuh di sini dia. Dia harus kurang dari S epsilon. Kenapa S epsilon berada di sini? Pasti di sini ada S epsilon yang banyak juga di sini. Yang membuat dia U min epsilon dia berada di ruas kirinya. Artinya U min epsilon ini masih ada yang lebih besar, adanya S epsilon. Adanya S epsilon di sini yang banyak sekali. Yang mengakibatkan apa? Oh, ternyata S yang kita miliki itu ternyata dia berhenti di angka U. Di mana S epsilon, meskipun di sini ada S epsilon banyak, pasti dia berhenti di angka U. Nah, kenapa kita munculkan U min epsilon? U min epsilon ini sebagai komparasi atau perbandingan, kita munculkan batas yang lainnya. Ternyata U min epsilon ada yang lebih gede daripada U min epsilon, yaitu S epsilon. S epsilon ada yang lebih gede lagi, S epsilon plus 1, plus 2, plus 3. Ternyata S epsilon kita itu mentok di angka U. Makanya di sini sudah kejelasannya sudah teruji bahwasanya U min epsilon itu kurang dari persekitarannya S. Jadi di sini kalau ada U dikurangi U min epsilon, dia masih berada di ruang lingkupnya bahasanya kita. Makanya di sini terbukti jelas bahwasanya ini bukan batas atas. U min epsilon bukan batas atas. Mana yang batas atas? Dia hanya U. Nah, dari sini ketahuan bahwasanya kalau pernyataan yang pertama, berdasarkan tadi pernyataan yang pertama dan yang kedua, yaitu pembuktian yang dari sini ke sana dan dari sana ke sini itu terbukti, maka kesimpulannya kita lemma 2 terbukti, yaitu apa? U dikatakan supremum jika dan hanya jika terdapat epsilon positif yang berakibat adanya persekitaran S dia yang berada di S. Persekitaran S itu apa? Karena S itu persekitarannya epsilon, maka persekitaran S epsilon berada di S. Demikian sehingga U
min epsilon itu kurang dari S epsilon. Nah, di sini teman-teman sudah bisa menunjukkan bahwasanya S epsilon di sini ada yang lebih besar yaitu U. S epsilon berada di ruang lingkup. Makanya di sini sudah terbukti. Untuk yang poin 2. Untuk yang poin pertama tadi sudah terbukti bahwasanya jika diketahui persekitaran, maka dia persekitarannya di S. Nah, teman-teman kalau sudah terbukti 2, berarti kesimpulan yang kita miliki, teman-teman bisa menyebutkan jika dan hanya jika di sini. Tapi kalau dia jika maka cukup teman-teman membuktikan sekali saja. Nah, itu tadi penjelasan dari lemma 2. Nah, teman-teman setelah mengetahui pengertian, terus kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, kurang afdal kalau kita belum aplikatif ke contoh soal. Di sini ada contoh dari supremum atau infimum. Nah, seperti apa sih contoh dari supremum infimum yang kita sudah pelajari tadi? Yang pertama, contohnya ini cukup satu saja. Diberikan S1. S1 itu apa? X, di mana X merupakan bilangan real dan X-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi X bilangan real di mana X lebih besar sama dengan 0. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah S1 mempunyai batas bawah dan batas atas? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah infimum dari S1 dan supremum dari S1 ada? Nah, jika ada, buktikan jawabanmu. Nah, di sini teman-teman balik lagi, analisis real itu haram hukumnya ada angka-angka. Makanya di sini pembuktiannya juga masih analitik, meskipun itu contoh. Teman-teman masih harus bermain analitik. Ya, bermain analitik. Jadi teman-teman mempunyai S1 di mana S1 sudah didefinisikan dia bilangan real yang lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau teman-teman punya bilangan real, jadi di sini kan dari tak hingga men tak hingga. Nah, di sini X lebih besar sama dengan 0, pasti dia mulainya dari 0 menuju ke tak hingga di sini. Nah, disinilah area bermain dari S1. Nah, yang ditanyakan yang pertama, apakah S1 punya batas bawah dan batas atas? Silahkan nanti teman-teman harus cari. Terus pertanyaan kedua, kalau sudah ketahuan dari yang pertama, pasti bisa menyebutkan yang kedua. Infimum S1 dan supremum S1 ini apakah ada? Teman-teman tapi harus sebelum menjawab yang kedua harus meyakinkan yang pertama, batas atas sama bawahnya ada apa enggak. Kalau ada pasti bisa menjawab yang kedua, supremum infimum. Karena syarat dari infimum dan supremum dia mempunyai batas atas dan batas bawah. Terus buktikan jawabanmu. Itu ya. Oke, kita coba solusi penyelesaian. Jadi di sini solusi penyelesaiannya yang pertama ini untuk kasus yang pertama ini ya. Untuk kasus yang pertama akan ditunjukkan ADT di sini akan ditunjukkan bahwasanya 0 merupakan batas bawah S1. Kenapa kita bisa sebut 0? Nah, ini ilustrasi yang sudah saya munculkan bahwasanya di sini batas bawahnya pasti 0. Asumsi kita. Tapi kita masih harus membuktikan apakah benar dia 0 merupakan batas bawah dari yang kita mau cari gitu. Nah, di sini akan ditunjukkan 0 itu sebagai batas bawah. Bukti. Karena X lebih besar sama dengan 0,
untuk setiap X yang berada di S1, maka menurut definisi 0 adalah salah satu batas bawah dari S1. Nah, teman-teman tadi sudah belajar tentang batas bawah suatu garis bilangan. Nah, di sini sudah pasti 0 itu merupakan, karena di sini area belajar kita itu hanya berada di X lebih besar sama dengan 0. Berarti start kita di 0. Untuk X-nya berada di sini, maka berdasarkan definisi dia merupakan salah satu dari batas bawah S1. Kenapa salah satu? Karena di sini pasti ada angka 0 yang lebih kecil lagi, itu min 1, min 2, min 3, min 8, min 100, min 1 juta. Dia merupakan batas bawah, tapi dia batas bawah yang terbesar enggak. Nah, kita masih harus buktikan. Ini untuk kasus yang pertama. Nah, untuk yang selanjutnya akan ditunjukkan jika ini masih salah satu ya, kita harus membuktikan kesalah satuannya kita menjadi satu-satunya dengan memunculkan jika T adalah sebarang batas bawah dari S1, maka T-nya harus kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sesuai dengan definisi yang tadi. Kalau ada T yang lain, pasti dia kurang dari sama dengan 0, mentok di angka 0. Nah, misalkan T sebarang batas bawah S1, akan ditunjukkan bahwa T kurang dari sama dengan 0. Nah, ini berdasarkan definisi. Kalau ada T maka ini. Nah, di sini yang akan kita butuhkan pembuktian dia di sini T masih harus ditunjukkan lagi. Bener nggak definisi yang kita miliki ini? Nah, untuk pembuktiannya, lanjut lagi ya, bukti. Andaikan T positif berarti dia lebih besar daripada 0 ya. Karena 0 itu berada di S, berarti T bukan batas bawah dari S1. Nah, di sini teman-teman kita pakai pembuktian yang kontradiksi. Di mana ketika T itu positif atau lebih besar daripada 0 dan 0 itu berada di S, berarti T itu bukan batas bawah dari S. Kenapa? Karena T-nya lebih besar daripada 0, otomatis T-nya berada di sini. Nah, kita comparekan dengan angka 0, di mana 0 itu juga dia di S. Sudah pasti dia T itu bukan batas atas. Jadi dia di sini T itu bukan batas atas, tapi bukan batas bawah yang terbesar, karena T-nya berada di ruas kanannya 0. Karena di sini 0, mungkin di sini ada 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi dia 0 di sini sebagai batas bawah yang terbesar. Makanya di sini terbukti bahwasanya T itu bukan batas bawah dari S1 karena ada 0 yang lebih kecil lagi. Nah, dari sini ketahuan bahwasanya pengandaian bahwasanya T itu lebih besar daripada 0 itu salah. Kenapa? Hasil yang kita miliki di sini
hasil yang kita miliki di sini itu hasilnya dia di sini dia kontradiksi, di mana dia kontradiksi dengan T merupakan batas bawah dari S1. Nah, di sini hasilnya berbeda sama yang akan kita asumsikan. Yang kita asumsikan di sini T adalah sembarang batas bawah dari S1, di mana T-nya berlaku ini. Nah, terbukti di sini bahwasanya T itu bukan batas bawah. Yang kita ingin cari T batas bawah, tapi faktanya T bukan batas bawah. Nah, makanya di sini pakai pengandaian yang salah. Karena pengandaian kita salah, maka dia kontradiksi. Jadi untuk T lebih besar daripada 0 salah. Sehingga T-nya itu kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita mau membuktikan T-nya kurang dari samaan dengan 0, tapi kita membuktikan dengan cara yang berbeda. Kita mau membuktikan T-nya yang kurang sama dengan 0. Nah, kebalikan dari T kurang dari sama dengan 0 itu berapa? Pasti T lebih besar dari sama dengan 0. T lebih besar daripada 0. Jadi kalau T-nya kurang dari sama dengan 0, pasti dia berada di 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Tapi kalau kita menggunakan pembuktian yang kontradiksi di sini, maka kita ambil kebalikannya di sini. Pasti T kurang dari sama dengan 0, pasti dia T lebih besar daripada 0. Nah, pengandaian yang kita punya ternyata dia kontradiksi. Sehingga yang benar kembali ke premi awal. Karena dia yang kita ambil ini pengandaiannya salah, maka yang benar pernyataan awal kita. Nah, dari sini, dari pernyataan 1 dan 2, dari pernyataan ini, 1 dan 2 ini, dapat disimpulkan bahwasanya infimum dari S1 itu merupakan 0. Kenapa? Karena 0 itu sudah terbukti bahwasanya di sini sebagai batas bawah. Benar, kita asumsikan 0 itu sebagai salah satu batas bawah. Dan terbukti di bawahnya, ketika ada batas bawah yang lainnya, kita sebut T, ternyata dia tidak menggugurkan 0 sebagai batas bawah. Artinya, 0 masih belum bisa tergantikan oleh T-nya di sini. Faktanya, kalau kita ambil T-nya yang kontradiksi, ternyata hasil di belakang berbeda. Sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kembali ke T kurang dari sama dengan 0. Maka di sini bisa dipastikan berdasarkan 1 dan 2 bisa dipastikan bahwasanya 0 adalah infimum dari S1. Nah, jawabannya sebenarnya teman-teman sudah tahu bahwasanya batas bawah apakah punya? Pasti punya, yaitu 0. Dan apakah infimum S1-nya ada? Ada, yaitu angka 0 itu sendiri. Ya, kita bekerja pada yang batas bawah dulu. Untuk yang suprimum sama. Kasusnya sama, otomatis teman-teman harus membuktikan punya batas atas dulu, baru suprimumnya. Ini juga kita harus membuktikan dia mempunyai batas bawah tunggal, kita compare dengan T yang lain, ternyata ketunggalannya dia memang di angka 0. Ya, jadi dari pembahasan yang pertama dan kedua tadi, nah, diperoleh, ini coba kita tuliskan lagi ya kesimpulan, diperoleh 0 itu sebagai infimum dari S1. Nah, kesimpulan sementara yang kita miliki, S1 memiliki batas bawah, pastinya dia mempunyai infimum. Ini separuh dari pekerjaan soal kita sudah selesai, yang bagian infimum. Nah, kita untuk pembahasan yang kedua tentang suprimumnya, yang salah satu. Ini yang kedua ya. Yang kedua, nah di sini bahasan kita berbeda dari yang pertama. Yang kedua di sini
bahwasanya kita munculkan, kita akan bekerja pada supremum ya. Ini masih menjadi tanda tanya. Benar nggak ada? Kalau dia punya supremum atau batas atas, kita masih belum tahu. Kita harus cek. Nah, penyelesaiannya, fakta bahwa 1 itu lebih besar daripada 0. Kemarin sudah terbuktikan di video yang sebelumnya, harusnya sudah terbuktikan bahwa 1 itu lebih besar daripada 0. Nah, berarti U plus 1 itu lebih besar daripada U. Pastinya. Karena ketika dijumlahkan dengan bilangan yang bulat positif, pasti dia akan memperbesar jumlah dia. Terus andaikan U merupakan batas atas dari S1, berarti S kurang dari sama dengan U untuk setiap S berada di S1. Jadi ini sesuai dengan definisi yang kita punya. Kalau U merupakan batas atas, pasti harus berlaku U yang paling besar. Nah, di sini lanjut lagi. Untuk U plus 1, pasti dia berada di S1. Ini aljabar dari bilangan real. Kemarin di video sebelumnya sudah terjelaskan juga bahwasanya U-nya berada di S1 dan satunya berada di S1, pasti operasi penjumlahan pasti berada di S1. Lanjut ya. Dan U merupakan batas atas dari S1. Sehingga apa efeknya? U plus 1 kurang dari U. Kenapa? Yang namanya batas atas pasti dia berada di ujung atau yang paling besar di antara semuanya. Makanya kalau dijumlahkan ada U plus 1, plus 2, plus 3, pasti mentoknya dia harus di angka U. Wajib, karena U di sini sebagai batas atas. Harus seperti itu. Nah, di sini ketahuan. Saya tuliskan dulu. Kontradiksi dengan fakta bahwa U plus 1 lebih besar daripada U. Pengandaian, saya tulis dulu ya. Pengandaian U adalah batas atas dari S1 itu salah. Sehingga S1 tidak memiliki batas atas. Nah, di sini nanti kesimpulannya kita tulis lagi alasannya. Nah, di sini teman-teman, fakta yang teman-teman miliki di sini adalah 1 lebih besar daripada 0. Otomatis U plus 1 pastinya lebih besar daripada U. Ini fakta yang kita miliki. Nah, kita mau mengandaikan. Jadi pengandaian yang kita ambil di sini, U itu adalah batas atas. Kita sebut. Jadi garis soal bilangan real tadinya kita, soalnya kita kan tadi seperti ini ya. Di sini teman-teman memiliki bilangan garis bilangan real S1, di mana S1 dia berangkat dari X lebih besar sama dengan 0. Berarti ini di sini. Di sini area S1 kita. Otomatis teman-teman kok di sini bisa melihat secara langsung dan bisa menyimpulkan, tapi kesimpulan itu harus benar-benar teruji. Dia pasti punya batas bawah saja, tapi batas atasnya dia nggak punya, karena di sini nggak ada yang membatasi S1 di kanan. Di yang tertinggi dia berjalan terus sampai tahingga. Otomatis kesimpulan teman-teman nanti sudah pasti ketahuan bahwasanya supremumnya dia nggak punya, apalagi batas atas sudah pasti dia nggak punya. Nah, di sini kita mau memunculkan U itu sebagai batas atas, seolah-olah dia punya. Berarti kalau dia S sebagai batas atas seolah-olah dia punya, maka di sini U-nya di sini sebagai batas atas sudah pasti SS yang ada di sini seolah-olah U berada di sini, seolah-olah. Pengandaian kita. Karena pengandaian kita U itu berada
di batas atas, maka U berada di paling ujung. Maka di sini U plus 1 berada di S1, sudah pasti, karena adanya definisi persekitaran tadi di pertemuan video sebelumnya, bahwasanya kalau dia merupakan persekitarannya masih berada di S1, maka suprimum infimumnya berada di sini, maka kita sebut U sebagai suprimum. Dan U sebagai batas atas. Nah, di sini karena U plus 1 berada di S1 dan U-nya sebagai batas atas, maka U plus 1 pasti dia kurang dari U. Kenapa? Karena di sini U-nya sebagai batas atasnya kita. Syarat batas atas pasti dia berada di ujung paling atas, yang paling besar. Paling besar. Jadi kalau ada angka yang lain lagi, pasti dia harusnya gugur sebagai batas atas kita. Pengandaian kita di sini. Kalau ada yang lain pasti harusnya dia lebih kecil karena dia batas atas. Sama seperti ini. U sebagai batas atas maka S-nya berada yang lebih kecil. Nah, inilah sebabnya kenapa U plus 1 yang kita miliki di sini dia lebih kecil daripada U-nya kita. Nah, teman-teman lihat, compare, kontradiksi dengan fakta yang ada, bahwasanya fakta yang kita miliki itu ini. Makanya ketika teman-teman memiliki hasil seperti ini, silahkan diadu. U plus 1 sama U ternyata hasilnya kontradiksi. Makanya kalau pengandaiannya kita hasilnya di belakang kontradiksi, maka pengandaian U sebagai batas atas itu dia salah. Nah, di sini saya tebalkan bahwasanya dia di sini pengandaian yang kita miliki adalah salah. Sehingga kalau pengandaiannya kita salah, maka seolah-olah U yang kita sebut sebagai suprimum tadi itu salah. Maka yang benar, kalau seolah-olah itu salah, berarti dia tidak memiliki batas atas. Itu saja kesimpulannya kita. Meskipun teman-teman sudah tahu pengandaian yang kita miliki kita ada-adakan, padahal faktanya dia tidak ada. Kita ada-adakan seolah U itu ada, tapi faktanya terbukti bahwasanya dia tidak ada. Maka pengandaiannya salah, kontradiksi dengan fakta. Maka yang kita andaikan salah, maka faktanya S1 itu tidak memiliki batas atas. Meskipun teman-teman sudah bisa menjelaskan. Jadi kesimpulan, nah di sini karena S1 tidak memiliki batas atas, sehingga S1 tidak memiliki suprimum. Nah, di sini kesimpulan yang kedua, teman-teman. Yang pertama tadi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa S1 di sini memiliki batas bawah dan pasti punya suprimum. Yang di sini kesimpulannya kedua, S1 tidak memiliki batas atas sehingga tidak memiliki suprimum. Nah, di sini contoh aplikasi kalau teman-teman memiliki garis bilangan real. Tadi soal kita dia di sini dia mengatakan bahwasanya S1 merupakan X anggota real di mana X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini lebih besar sama dengan ke atas. Sudah pasti dia hanya memiliki batas bawah saja. Tapi dia tidak terbatas ke atas. Kita mengandaikan terbatas ke atas pun toh pengandaiannya kita salah. Itu tadi aplikasi dari pemakaian konsep suprimum infimum. Sudah dijelaskan juga definisi, syaratnya, terus kemudian contoh dari suprimum infimum. Semoga bermanfaat. Untuk pembahasan selanjutnya disambung ke video selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya and bye-bye. Nah, dari penjelasan yang sudah ada tadi, teman-teman sudah belajar tentang batas atas, batas bawah, kondisi yang harus dipenuhi suprimum dan infimum itu seperti apa syaratnya. Nah, di sini dapat ditarik garis besar pembahasan kita pada subbab kali ini, yaitu kita sebut sebagai sifat kelengkapan dari bilangan real. Apa itu sifat kelengkapan bilangan real? Nah, di sini bisa dilihat setiap
himpunan tak kosong dari bilangan real. Nah, di sini teman-teman dari awal bahasan kita S. S subsetnya R dia yang tak kosong. Nah, himpunannya kita yang tak kosong tadi itu harus memiliki batas atas dan juga dia memiliki suprimum di dalam bilangan real. Jadi intinya bilangan real teman-teman dikatakan dia memiliki sifat kelengkapan bilangan real kalau memiliki dua, batas atas dan suprimum. Jadi kalau hanya memiliki batas atas saja dia masih dikatakan belum lengkap. Makanya di sini syarat punya kita itu harus lengkap. Dikatakan sifat kelengkapan bilangan real jika memiliki batas atas dan juga suprimum. Nah, di sini teman-teman harus memastikan dua-duanya ada. Jika ada salah satu, tidak bisa kita gunakan sebagai identitas kelengkapan bilangan real, tidak berlaku. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan mengenai sifat kelengkapan bilangan real. Dia pasti belajar di awal tentang batas atas, batas bawah, suprimum dan infimum. Baru lahirlah sifat kelengkapan bilangan real. Nah, itu tadi penjelasan dasar tentang sifat kelengkapan bilangan real, di mana dasarnya merupakan batas atas bawah dan suprimum infimum. Semoga dapat memberikan penjelasan selanjutnya nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.